Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Halo Pak Akrom, gimana kabarnya? Sehat-sehat kayak Pak? Nah, saya Sugandika akan mempresentasikan tentang pegadaian di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Silahkan menyimak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Pernahkah kalian tidak punya uang, butuh modal usaha, ragu akan kualitas barangnya, terkait kadar, kualifikasi, dan keasliannya? Tahukah kalian tentang investasi emas? Pegadaian penting karena sistem peminjam-peminjam berbasis KD di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Pegadaian ini dari tahun 1901. Praktek gadai non formal biasa berbentuk rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Pegadaian bertujuan untuk memberantas rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Saat ini dengan tetap memfokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, pegadaian telah berkembang tidak hanya melayani kredit berbasis KD saja, namun juga melayani jasa keuangan lainnya seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan, investasi emas, dan jasa keuangan lainnya baik secara konvensional maupun secara syariah. Sejarah pegadaian, latar belakangnya ada untuk mencegah ijon, rentenir, pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, untuk pendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pendirian perusahaannya mulai dari 1746, 1811, 1901, 1905, 1961, 1669, 1990, 2012 hingga sekarang. Pegadaian dari tahun 1901 sampai dengan sekarang. Dasar hukum pegadaiannya ada pegadaian negara, jabatan pegadaian, perusahaan negara, perusahaan jabatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Tujuan pegadaian: 1. Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit, pembiayaan berbasis gadai, dan fidusia. 2. Melakukan kegiatan lainnya, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu permata, jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman serta usaha lain yang sesuai dengan aturan. Jumlah pinjaman gadai sesuai nilai barang jaminan dengan memperhatikan harga pasar barang saat transaksi. Barang jaminan ditaksir oleh petugas pegadaian yang disebut dengan penaksir. Pinjaman mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah dapat diberikan. Jenis barang jaminan: 1. Perhiasan emas dan berlian, 2. Kendaraan, 3. Barang elektronik, 4. Mesin-mesin, 5. Peralatan rumah tangga. Barang jaminan di pegadaian seperti ini contohnya. Ciri-ciri produk gadai konvensional, uraiannya ada di bawah situ. Ada tujuan kredit, barang jaminan, pelayanan, tarif sewa modal, biaya administrasi, biaya lainnya, penetapan UP, platform kredit, jangka waktu, sistem pembayaran, perjanjian kredit market. Proses kredit gadai bisa kita lihat. Proses pembelian kredit mulai dari nasabah, barang dan kopi KTP ke petugas admin dan pembayaran, lalu ada barang jaminan, ada surat bukti kredit, penaksir dan pemutus kredit, terus barang peminjaman jaminannya disimpan oleh perusahaan gadai tersebut, dan ada juga dari petugas admin kepada nasabah memberikan uang dan asli SBK. Proses kredit gadai bisa dilihat nasabah datang ke seluruh outlet, menaksir barang jaminan, dan memberikan informasi. Ketiga,
Jika nasabah setuju, maka diterbitkan SBG konvensional atau SBR syariah sebagai bukti transaksi. 4. Nasabah diberikan uang pinjaman dan barang pinjaman disimpan di pegadaian. Produk gadai syariah atau disebut RAHN. Kemudian barang milik nasabah rahin sebagai barang jaminan, marhun atau hutang atas jasa pinjaman, marhun bih yang diterimanya, dan merupakan akad menahan harta milik nasabah oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan kata lain, gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dengan sewa modal bunga namun berupa sewa tempat. Produk fidusia bisa dilihat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas barang bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ciri produk fidusia: pegadaian. 1. Tujuan kredit, barang jaminan, waktu layanan, tarif sewa modal, biaya administrasi, biaya lainnya, penerapan UPE, platform kredit, jangka waktu, sistem pembayaran perjanjian kredit macet. Proses fidusia bisa dilihat kendaraan, tempat usaha, selanjutnya ada nasabah, bisa BPKB, aplikasi, dan fotokopi BPKB, terima uang, BPKB asli, survei jaminan, tempat usaha dan rumah, terus pegadaian, simpan BPKB di penyimpanan. Proses kredit fidusia ada 4. Produk sistem asuran, produk investasi emas ada 4 yang bisa dijelaskan. Pegadaian menjual produk investasi berupa emas batangan dengan kadar 99,99%, murni 24 karat bersertifikat, keping yang paling kecil 1 gram sampai dengan 1000 gram, pembayaran secara cash maupun kredit, keuntungan kemudian menjual kembali, dan potensi kenaikan nilai dalam jangka panjang. Perkembangan harga emas 10 tahun terakhir yang mulai dari 2005 sampai 2013. Produk jasa taksiran ada layanan pengujian barang bergerak, menambah keyakinan dalam transaksi utamanya emas. Produk jasa titipan, layanan penyimpan sebagai barang titipan sementara di pegadaian, tinggalkan rumah atau tempat tinggal dengan tenang, barang berharga seperti yang ada di gambar. Produk jasa sertifikasi, produk jasa lainnya. Sekian dan terima kasih. Nah, udah selesai kalian simak kan presentasi dari saya. Saya harap kalian mengerti dan maaf kalau jika kalian yang kurang mengerti atau ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Akrom yang sudah mengajar saya selama 1 semester ini. Semoga kita bisa ketemu sampai di semester depan ya Pak.